Ini berarti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman LE sekalian dalam .id discussion session pada sesi yang keempat ini dengan tema depresi dari sudut pandang farmasi klinik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lila Prabdani, saya yang akan memandu acara diskusi pada pagi hari ini sampai dengan berakhirnya acara. Teman-teman yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu, yakni yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan susunan acara dan tata tertib, acara inti yakni diskusi bersama dengan narasumber apoteker Tiara Dewi Salindri Pratama, Master of Clinical Pharmacy, sekaligus sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh apoteker Anissa Aulia Savitri, Master of Clinical Pharmacy. Dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya untuk tata tertib diskusi pada pagi hari ini, yang pertama adalah peserta mohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali oleh MC ataupun moderator. Yang kedua, peserta dapat menggunakan virtual background yang telah kami kirimkan, serta dipersilakan jika ingin menyalakan kamera video selama acara berlangsung. Kami mewajibkan para peserta untuk menyalakan kamera video pada akhir sesi acara karena dilakukan foto bersama. Dan yang terakhir, dikarenakan keterbatasan waktu, sesi tanya-jawab akan dipandu oleh moderator secara langsung dengan ketentuan yang akan disampaikan melalui kolom chat. Nah, baiklah, sudah hadir bersama kita saat ini di tengah-tengah kita narasumber, seorang akademisi di salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia. Ya, ada apoteker Tiara Dewi Salindri Pratama, Master of Clinical Pharmacy. Dan juga telah hadir di sini moderator yang akan memandu acara dan juga sesi tanya-jawab diskusi untuk pagi hari ini, apoteker Anissa Aulia Savitri, Master of Clinical Pharmacy. Selamat pagi, Kak Anissa. Selamat pagi, Kak Lila. Oke, Kak Anissa sudah siap ya? Baiklah. Selanjutnya, saya akan memaparkan CV singkat dari Kak Anissa, yaitu bernama lengkap Anissa Aulia Savitri, wanita kelahiran 26 tahun silam. Nah, Kak Anissa ini menyelesaikan studi S1 dan juga apoteker di Universitas Muhammadiyah Surakarta, lalu melanjutkan S2-nya, yakni studi Master of Clinical Pharmacy di Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikannya di tahun 2020. Pengalaman Kak Anissa di bidang pendidikan sudah cukup banyak ya. Jadi beliau ini sudah aktif menjadi asisten, baik asisten dosen maupun asisten laboratorium dari jenjang S1 sampai dengan S2. Beliau juga merupakan salah satu member dari tim Call for Paper pada jurnal majalah Farmasetik Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Dan pengalaman di bidang farmasi klinik, Kak Anissa ini telah menempuh clinical internship di beberapa rumah sakit, baik di dalam dan di luar negeri. Di antaranya ada RSUP Cipto Mangunkusumo, kemudian RSUD Dr. Sutomo, kemudian RSUP Dr. Karyadi, University Science of Malaysia, dan juga National Poison Center of Malaysia.
Wah, keren sekali ya Kak Anissa ini ya. Di usia yang masih muda, pengalamannya sudah cukup banyak, dan saat ini beliau merupakan salah satu akademisi di Universitas Negeri Semarang dari program studi farmasi. Nah, baiklah teman-teman, yang berbahagia acara selanjutnya adalah acara inti. Namun sebelumnya saya ingatkan sekali lagi untuk dapat mengisi presensi yang linknya akan segera dibagikan pada kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian selanjutnya acara akan saya serahkan pada Kak Anissa. Kepada Kak Anissa saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Lila atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk ambil alih. Selamat pagi teman-teman LS semuanya. Berjumpa lagi dengan kami Alfirm ID dalam EDS sesi keempat, series keempat, mohon maaf, tentang depresi dalam sudut pandang farmasi klinis. Yang hari ini nanti kita akan langsung sharing dengan apoteker Tiara yang tadi sudah disebutkan oleh KMC kita, Kak Lila. Dan nanti kita akan ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi dan yang kedua adalah sesi diskusi tanya jawab yang mana nanti akan langsung bisa berinteraksi dengan narasumber kita hari ini. Nah, sebelum untuk masuk ke acara pertama, ke sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV singkat terkait narasumber kita pada hari ini, yaitu adalah Apoteker Tiara Dewi Salindri Pratama, lahir di Jogja, S1 dan apoteker di Universitas Islam Indonesia, kemudian melanjutkan program studi farmasi klinik, studi S2 farmasi klinik di Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 2020. Nah, untuk pengalamannya Kak Lila sendiri ya di bidang pelayanan kefarmasian dan juga farmasi klinis terutama itu sudah banyak sekali ada di beberapa rumah sakit ternama di Indonesia. Salah satunya adalah di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, kemudian Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Mangunkusumo Jakarta, kemudian di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. pernah mengambil pembelajaran klinis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, beliau juga pernah melayani di beberapa instansi farmasi ya dan pelayanan kefarmasian Faskes, yaitu di Balai BPOM Yogyakarta, di Dinas Kesehatan Bantul Yogyakarta, di Apotik dan juga di Puskesmas Wirobrajan Yogyakarta. Dan beliau juga salah satu merupakan rekan saya waktu itu ya Kak Tiara yang juga mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang ketoksikan di Pusat Racun Negara di Malaysia dan sempat belajar di University Science of Malaysia juga di Pulau Penang ya selama beberapa bulan waktu itu. Kemudian sekarang Kak Tiara adalah sebagai akademisi aktif di Universitas 11 Maret Surakarta. Baik teman-teman LE sudah jelas sekali bahwa sekarang pada saat ini adalah narasumber kita itu tidak main-main ya, memang sudah ada pengalaman yang banyak sekali dan juga tentunya kita tidak sabar untuk menantikan sharing dari beliau. Sepertinya sudah hadir ya di tengah-tengah kita semua. Kak Tiara, selamat pagi. Kita sapa dahulu. Selamat pagi Kak Tiara. Selamat pagi Kak Anissa. Selamat pagi Kak Tiara. Gimana kabarnya Kak Tiara? Sehat Kak? Sehat, gimana Kak Anissa? Alhamdulillah sehat juga. Selalu sehat ya Kak ya. Semoga dimanapun Kak Tiara berada. Sekarang masih di mana ini? Di posisi di Solo atau di Jogja ini? Oh, oke. Masih weekend ya, jadi masih di Jogja ya. Oke, Kak Tiara, sudah siap untuk sharing pengalaman dengan teman-teman LE hari ini? Mohon maaf, Kak. Saya tidak mendengar suaranya, mungkin bisa lebih keras? Dengar suara saya? Oke, terima kasih. Baik, Kak Tiara, kalau sudah siap, maka kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu sesi pemaparan materi. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke sesi diskusi setelah Kak Tiara selesai untuk memaparkan materi tentang depresi. Begitu ya, Kak Tiara, silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator saya dan juga kawan saya yaitu Kak Anissa. Sekarang kita akan belajar bersama ya, diskusi bersama mengenai depresi dalam sudut pandang farmasi klinis. Sebelum saya masuk, perkenalkan saya untuk membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini agak gloomy di Jogja nih?
kebetulan Kak, jadi agak-agak hujan gitu, gerimis, drizzle gitu ya. Oke, semoga nggak menyurutkan niat kita untuk belajar ELE pada pagi hari ini. Apa sih yang mau kita belajarin hari ini, yang mau kita diskusikan, yaitu depresi dalam sudut pandang farmasi klinis. Seperti yang kita tahu nih, hal-hal mengenai kejiwaan, ya depresi, schizofren, dan lain sebagainya, itu sangat sangat sedikit sekali mau dibahas dalam sudut pandang farmasi klinis. Biasanya kita lebih membahas mengenai pengobatan yang memang ditujukan untuk penyakit-penyakit. Untuk secara psikis kita kadang terlupa, itu juga perlu loh sudut pandang kita sebagai farmasi untuk masuk ke sana. Kenapa sih? Nah, mari topik yang akan kita bahas nanti ada 5. Yang pertama, kita akan melihat dulu nih, definisi depresi itu apa, epidemiologinya itu bagaimana. Kemudian yang kedua, kita akan melihat dari penyakitnya, patofisiologinya seperti apa, gejalanya seperti apa, klasifikasinya nih apa aja. Yang ketiga, kita akan melihat dari segi terapinya. Dan yang keempat, kita melihat peran farmasi itu dibutuhkan di mana sih untuk di bagian depresi ini. Kemudian yang terakhir, saya akan tampilkan daftar pustaka yang saya pakai. Oke, yang pertama, definisi dan juga epidemiologi. Sebenarnya depresi itu apa sih? Ada yang bisa membantu saya nggak nih? Ada yang mungkin mau mengemukakan pendapat? Boleh ya, Kak Anissa? Kira-kira? Ya Kak, silakan. Mungkin teman-teman ELE yang sudah pernah belajar atau sudah pernah mendengar tentang depresi, silakan. Saya yakin pasti sudah pada familiar nih dengan kata-kata depresi ya. Tapi sebenarnya depresi itu apa sih? Boleh saya minta satu pendapatnya gitu mengenai depresi itu apa? Yuk, buat teman-teman yang di sini. Kak izin jawab tapi nggak on cam, boleh nggak? Kalau menurut saya depresi itu kayak gangguan kesehatan mental tapi terus-menerus dan kayak lebih mendalam gitu. Gangguan mental yang terus-menerus dan mendalam gitu ya kata Kak Alia. Dan mempengaruhi pasti kalau ada hal jadi pasti mempengaruhi apa kualitas hidup pasiennya gitu ya, seorang itu. Gitu ya Kak Alia ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Alia. Jadi secara harafiah yang disampaikan Kak Alia ini benar. Untuk secara lengkapnya, depresi itu adalah gangguan mental yang umum ditandai dengan kehilangan minat dan juga kesenangan, kehilangan energi, perasaan bersalah atau harga diri yang rendah. Ada perilaku susah tidur, ada juga perilaku untuk susah nafsu makan, perasaan kelelahan, dan juga konsentrasi. Depresi ini bisa terjadi pada semua usia dan juga semua ras, semua jenis kelamin, dan terjadi di semua lapisan masyarakat, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat nih, epidemiologinya gimana? Di dunia, WHO tahun 2019 dari Burden of World Health Organization in Depression itu ada 8,7%, di mana ini naik loh, naik 5,2% dibandingkan prevalensi depresi di dunia pada tahun 2016 gitu. Kemudian di Indonesia sendiri ini ada kenaikan 1%, mohon maaf 0,1%, yang mana pada riset kesehatan dasar tahun 2015 itu depresi di Indonesia ada di angka 6%. Dan untuk di Jawa Tengah sendiri ini sebenarnya ada penurunan nih. Kalau di Jawa Tengah tahun 2015 itu ada 4,7%, dan di Jawa Tengah untuk yang sekarang tahun 2018 ini masih lanjut ya, kemungkinan sampai 3 tahun lagi itu 4,4%. Nah, kalau kita lihat nih, kenapa sih orang ini bisa terjadi depresi, kemudian gejalanya seperti apa, klasifikasinya seperti apa, kita lihat di sini. Jadi dari sisi biologi itu banyak sekali teori yang menghubungkan kejadian depresi ini dengan berbagai neurotransmitter. Namanya neurotransmitter itu adalah suatu senyawa kimia di dalam otak. Nah, senyawa kimia di dalam otak yang paling berperan dalam regulasi depresi itu ada 4 sebenarnya. Norepinefrin, serotonin, dopamin, dan monoamin. Yang mana kalau ini tidak seimbang terjadi, itu nanti
seseorang itu akan mendapatkan menerima komunikasi yang tidak benar gitu. Maksudnya jadinya tuh akan tidak pembawaannya tidak benar, perasaannya jadi tidak benar, perilakunya tidak benar, pikirannya juga tidak benar. Nah, ini tadi nanti diklasifikasikan lagi nih. Jadi ada biogenic amin hipotesis, kemudian ada dysregulation hipotesis, ada postsynaptic change in receptor sensitivity, serotonin or norepinephrine link hipotesis. Jadi kalau ada 5 HT itu dibaca serotonin ya. Ini adalah rumus kimia dari serotonin. Oke, kita bahas yang pertama, biogenic amin hipotesis. Ini yang paling banyak dipakai untuk para ilmuwan dan juga dokter terjadinya depresi. Depresi disebabkan karena kekurangan senyawa tiganya. Jadi norepinefrinnya kurang, serotoninnya kurang, dan juga dopaminnya kurang. Kemudian yang kedua, dysregulation hipotesis. Ketidaknormalan neurotransmitter karena adanya gangguan regulasi mekanisme homeostatis. Adanya gangguan pada ritme sirkadian, gangguan sistem regulasi sehingga terjadi penundaan level neurotransmitter untuk kembali ke baseline. Kemudian yang ketiga, ada postsynaptic change in receptor sensitivity. Jadi ini depresi merupakan hasil pengubahan patologis pada reseptor di postsinap karena terlalu kecilnya stimulasi oleh monoamin. Serotonin atau norepinephrine link hipotesis itu defisit di pusat neurotransmitter serotonin akan meningkat dan memberi kemungkinan terjadinya fase manik atau fase depresif. Rendahnya tingkat serotonin akan mengakibatkan tingkat abnormalitas pada noradrenalin yang menyebabkan fase depresi atau fase mania. Jadi fase mania itu biasanya gaduh gelisah pasiennya ini akan jauh lebih aktif gitu ya kalau manik. Kalau depresi itu biasanya jauh diam, anteng, terus tidak responsif seperti itu. Oke, gejalanya apa aja sih? Jadi ini ada 4 gejala utama, bukan utama, 4 gejala besar ya, dikelompokkan secara klasifikasinya. Tetapi yang utama di sini adalah gejala emosional. Ini adalah gejala utama pada pasien depresi. Ada kehilangan minat, kekurangan kesenangan, sedih, pesimis. Kemudian ada gejala lainnya yaitu gejala psikomotor, itu biasanya di gerakan fisik, proses berpikirnya dan juga berbicara. Kemudian gejala kognitif itu menurun konsentrasi, berpikirnya lambat, merasa kebingungan dan juga ada ragu-ragu. Untuk gejala fisik biasanya pasien ini mengeluhkan adanya nyeri kepala, gangguan tidur, menurun dan meningkatnya nafsu makan. Jadi nggak melulu nanti menurun nafsu makannya, tapi ada beberapa pasien yang malah meningkat nafsu makannya. Jadi kayak eating filching kalau nggak salah namanya. Oke, klasifikasinya ini ada satu yang pertama menurut tingkat keparahannya, menurut waktunya, waktu terjadinya, dan menurut PPDGJ 3. Sebelumnya apa sih PPDGJ 3 ini? Jadi PPDGJ 3 itu adalah pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa 3. Ini adalah buku pedoman yang digunakan para psikiater dan psikiatri untuk melakukan diagnosis kepada para pasien dengan gangguan jiwa gitu ya. Nah, kebetulan dulu saya pernah intermezzo sedikit ya. Dulu saya pernah melakukan penelitian skripsi pada tahun 2016-2017 selama 6 bulan di Prof. Dr. Suroyo Magelang, Jawa Tengah, di mana itu adalah rumah sakit untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa, dan saya memang mengangkat tema depresi. Jadi ini pas sekali. Saya memiliki beberapa data mengapa sih farmasi itu tuh perlu untuk dilakukan pendampingan pada pasien-pasien depresi. Oke, ini adalah klasifikasi tingkat keparahannya. Yang pertama ada depresi atipikal, kemudian ada yang kedua ada distimik, kemudian yang ketiga adalah depresi mayor. Depresi atipikal itu yang berhubungan dengan tipikal atau yang berhubungan dengan kelakuannya beliau. Jadi kalau depresi atipikal itu cenderung dari kelakuannya beliau, kemudian sensitivitas dari perasaan. Lebih sering murung, kemudian
beliau tidak bisa diganggu gitu ya, suasana hatinya reaktif, sensitivitas, ada penolakan seperti itu. Kalau distemik itu adalah keadaan kronis tapi ringan, jadi awal-awal tapi masih bisa terhandle dengan baik. Nanti ini bisa terjadinya sekitar 2 minggu dan bisa menetap sampai dengan 6 bulan atau lebih. Kalau depresi mayor, seperti yang namanya ya mayor, itu ditandai biasanya 1 episode atau lebih, itu di mana dia gejalanya bertahan selama 2 minggu dan ada kehilangan minat, serta gejala yang timbul itu biasanya lebih dari 4 gejala utama. Oke, selanjutnya ada berdasarkan waktu. Yang pertama ada depresi postpartum, yang kedua ada premenstrual dysphoric disorder, kemudian yang ketiga ada depresi musiman. Jadi yang kita sering dengar nih kalau ada teman-teman yang mungkin kakak atau kerabatnya atau temannya itu mengalami postpartum after giving birth. Nah, ini ada di sini depresi postpartum. Sebenarnya apa sih depresi postpartum? Itu adalah kondisi yang dialami seorang wanita pasca melahirkan, terutama di awal-awal kelahiran si bayi ya, karena perubahan mood dan perubahan hormon dan juga adanya perubahan kondisi ini. Jadi biasanya kaget gitu. Ini bisa mereda sendiri dalam beberapa minggu awal, tapi ketika tidak ada dampingan dari keluarga, tidak ada support yang baik dari rekan kerabat, yang terjadi adalah pasien bisa memburuk dan terjadi keparahan pada depresi postpartum. Kemudian yang kedua ada premenstrual dysphoric disorder, itu adalah yang terjadi pada fase wanita ketika mau menstruasi atau sebelum menstruasi. Ini beda sama PMS. Ketika PMS itu masih bisa terkendali, tapi ketika PMDD itu perasaannya lebih dalam, lebih sensitifnya lebih dalam, lebih mudah emosi, dan emosi yang keluar itu emosi negatif kayak lebih moody, sensitivitasnya turun, kemudian jadi lebih sensitif seperti itu. Depresi musiman itu depresi yang bisa terjadi pada musim-musim tertentu. Misalnya pada musim dingin itu ada loh pasien yang mengalami ketakutan untuk masuk di musim-musim tertentu karena akan mengalami reaksi alergi yang seperti apa dan mengalami depresi. Nanti ketika musim sudah berganti, biasanya depresi itu akan membaik secara naturally gitu tanpa obat, itu bisa untuk depresi musiman. Oke, kita akan masuk pada klasifikasi yang digunakan di rumah sakit dengan pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa 3. Yang pertama ada depresi ringan atau kodenya F32, yang kedua ada depresi sedang 321, kemudian depresi berat tanpa gejala psikotik 322, depresi berat dengan gejala psikotik. Jadi bedanya apa sih? Untuk pasien-pasien depresi ringan dan depresi sedang, biasanya ini lebih ke rawat jalan. Tapi ketika pasien depresi berat tanpa gejala psikotik atau depresi berat dengan gejala psikotik, itu pasiennya membutuhkan rawat inap. Jadi yang depresi ringan dan depresi sedang ini biasanya kita bantu dengan obat dan juga rawat jalan ke pasien. Apa sih depresi ringan itu? Depresi ringan itu ditandai dengan adanya dua atau tiga gejala utama ditambah 2 gejala lainnya. Nah, ini kualitas hidupnya itu sedikit terganggu. Jadi beliau masih bisa beraktivitas, hanya sedikit terganggu. Untuk depresi sedang itu ada 3 gejala utama, kemudian ditambah 3 atau 4 gejala tambahan lainnya, dan ini sudah mengganggu kualitas hidup pasien, sudah mengganggu keseimbangan sosialisasi hidup pasien. Kemudian depresi berat tanpa gejala psikotik itu ada 4 gejala utama dengan 5 gejala lainnya, dan ini tanpa ada waham ya, tanpa ada gejala psikotik yang terlihat. Nah, ini pasiennya biasanya sudah tidak bisa melakukan kegiatan apapun, sudah biasanya diam, cenderung
pasif gitu nggih. Terus pasien ini biasanya tidak responsif, kualitas hidupnya menurun. Nah, dulu saya pernah dapat pasien yang depresi berat tanpa gejala psikotik dalam usia yang cukup muda, yaitu 17 tahun, karena beliau kecanduan video game. Jadi ketika kita melakukan video game, itu ada neurotransmitter yang dipaksa untuk keluar terus-menerus tanpa adanya balance dari neurotransmitter lainnya. Dan itu lama-kelamaan jika terjadi bahkan depresi. Nah, si pasien ini ketika masuk itu benar-benar sangat hanya mau diam dan mimik mukanya kosong. Beliau hanya tanya ke perawat bahwa mana HP saya mau main game. Kalau nggak dikasih ngamuk. Jadi seperti itu. Tapi tidak ada waham. Berbeda dengan depresi berat dengan gejala psikotik. Nah, ini yang paling banyak ditemui pada pasien depresi yang dirawat inap. Jadi ini adalah pasien depresi berat tanpa gejala psikotik memenuhi ini dengan gejala waham. Ditambah dengan adanya waham, adanya halusinasi, adanya pikiran-pikiran yang lain gitu ya, yang mungkin hanya beliau yang tahu gitu. Nah, ini pengobatannya harus dengan obat-obat psikotik juga, nggak dengan antidepresan aja. Ini banyak sekali untuk pasien-pasien depresi gitu. Dan arahnya ketika memang tidak membaik dalam 2 minggu sampai 1 bulan, biasanya kalau di Prof. Dr. Suwoyo Magelang Jawa Tengah dulu, dalam 3 bulan itu akan diberikan monitoring dan akan diberikan semacam kita lihat kualitas hidupnya nih, ada penurunan nggak atau ada perbaikan nggak? Biasanya ketika pasien ini tidak mengalami perbaikan dengan baik, pasien akan mengarah switching diagnosis dan diagnosisnya berubah jadi ke arah skizofrenia. Jadi sudah depresinya sudah tidak ada, tapi sudah ke arah skizofrenia. Dan pasien berat dengan gejala psikotik ini memiliki resiko tinggi untuk melakukan bunuh diri, gitu ya. Jadi ada suicide thought-nya yang harus ditekan gitu. Oke, kita akan membahas terapi depresi sekarang. Tujuan sarannya apa sih? Strategi terapinya apa sih? Jadi pasti kita memberikan itu tujuannya untuk menurunkan gejala depresi dan memfasilitasi pasien agar kembali ke kondisi normal. Kemudian sasarannya untuk atau mood dari pasien. Strategi terapinya dapat menggunakan terapi non-farmakologi dan atau obat farmakologi. Yang pertama pasti menggunakan obat farmakologi didampingi dengan pengobatan non-farmakologi. Tata laksana depresi ini ada 4 ya. Yang pertama rawat inap, kemudian yang kedua ada psikoterapi, yang ketiga ada farmakoterapi, dan yang terakhir ada non-farmakoterapi. Nah, rawat inap itu biasanya digunakan pada pasien-pasien yang gaduh gelisah, kemudian kebutuhan diagnostiknya juga harus dipantau lebih lanjut, ada resiko bunuh diri, kemudian riwayat gaduh gelisah yang tidak terkendali itu tadi ya. Jadi relapse gejalanya itu selalu hadir. Kemudian yang psikoterapi, pada orang dengan gangguan jiwa atau DGJ itu semuanya membutuhkan psikoterapi, tidak terkecuali untuk pasien-pasien depresi. Pasien depresi sangat membutuhkan psikoterapi. Jadi psikoterapi itu diberikan untuk membantu mengatasi stresor di kehidupan sehari-hari dari pasien. Jadi psikoterapi nanti dibagi atas 3, yaitu yang pertama suportif, ada edukatif, yang terakhir adalah rekonstruktif. Nanti yang mana yang diberikan atau kolaborasi antara ketiganya ini nanti yang memilihkan adalah teman-teman tenaga kesehatan lain, yaitu psikiater dan juga psikiater sama psikologi, teman-teman psikologi gitu nggih. Kemudian farmakoterapi. Nah, ini adalah ranah kita. Farmakoterapi nanti menggunakan obat-obat antidepresan dan non farmakoterapi. Kemudian ini adalah obat-obat farmakoterapi yang nanti akan kita bahas. Yang dewa atau paling sering digunakan sekarang
Permisi, Kak Tiara, apakah sudah tersambung, Kak Tiara? Oke, sepertinya Kak Tiara sedang mengalami kendala jaringan ya ini ya, teman-teman, teman-teman LA. Oke, mohon maaf tadi saya terlempar. Jadi saya Iya terus. Kak Tiara, tapi saya baru mengkonfirmasi ke teman-teman ternyata sudah kembali lagi. Silahkan dilanjutkan Kak Tiara. Jadi karena nggak ada yang mau. Kira-kira Mbak Anissa nih, SSR itu apa sih Mbak? Oke, mungkin ada yang mau raise hand? Oh nggak ada, ya udah daripada lama ya. Biasanya malu nih Mbak Anissa. Jadi kita langsung aja, SSR itu Mohon adalah maaf Kak, tadi saya sempat ini kendala mikrofon bagaimana? apa. Jadi saya tadi SSR itu kepanjangan apa sih? Kalau gitu kita langsung aja kali ya. Maaf ya Kak Tiara. Apa? SSRI adalah Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Seperti yang kita tahu tadi ya, patofisiologi. Kenapa? Jadi di dalam pasien depresi itu biasanya lack of serotonin. Nah, di sini adalah obat ini digunakan untuk menghambat ambilan kembali dari si otak gitu ya. Jadi agar serotoninnya tuh ada di sana. Beda dengan SNRI. SNRI adalah serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Jadi dia menghambat ambilan kembali si serotonin dan juga norepinephrine. Kemudian ada tricyclic antidepresan. Kemudian ada MAOE atau monoamin oksidase inhibitor dan obat atipikal lainnya. Nah, ini obat-obat apa sih sebenarnya? Oke, let's take a look. Obat yang kita gunakan. Ini adalah contoh dari obat-obat SSRI, namanya citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, dan sertralin. Untuk yang antidepresan antisiklik yang paling banyak digunakan adalah amitriptilin. Kemudian inhibitor monoamin oksidase, ini ada 3 yang paling banyak ya, tapi ini sudah banyak dibandingkan teman-teman yang lain. Dan ini ada SNRI, itu ada venlafaxine, duloxetine, obat atipikal lain ada buprion, ada mirtazapine, ada tetracycline, ada triazolopyridine. Oke, kita kembali lagi ke sini. Dulu itu antidepresan trisiklik itu banyak digunakan. Jadi amitriptilin itu sangat banyak diberikan kepada pasien. Kenapa? Karena amitriptilin ini lebih top chair daripada generasinya. Tapi efek samping yang ditimbulkan oleh antidepresan golongan trisiklik ini jauh lebih banyak dibandingkan golongan yang lain. Contohnya yang sekarang lebih dipakai itu adalah golongan SSRI. SSRI lebih dipakai karena karena obat SSRI ini memiliki efek samping lebih minimal dibandingkan TCA yang pertama, kemudian pada dosis yang letal atau dosis berlebih gitu ya, SSRI jauh lebih less efek sampingnya dibandingkan TCA. Kalau TCA itu nanti larinya kemana-mana, efek sampingnya jauh lebih banyak. Seperti yang kita tahu nih, kalau di SSRI itu tidak ada biasanya antikolinergiknya, tidak ada, sedasinya juga minimal, tapi ada insomnia, kemudian postural hipotensi yang tidak ada, nausea, gangguan GI ini lebih condong ke sana, disfungsi seksualnya juga iya, tidak ada penambahan berat. Untuk antidepresan trisiklik itu biasanya ada sedasi, antikolinergik, tapi insomnianya dia less dibandingkan SSRI. Cuman ada hipotensi postural, kemudian disfungsi seksualnya juga tidak terlalu dominan dibandingkan SSRI ya, dibandingkan TCA. Monoamin oksidase. Nah, kalau kita ngomongin monoamin oksidase ini biasanya sudah lama sekali ditinggalkan. Kenapa? Karena MAO ini banyak sekali interaksinya dengan makanan. Nggak cuma dengan obat, tapi dengan makanan itu sangat banyak dan sangat rigid. Jadi dokter pun lebih pilih ke yang lebih safety. Kadang kan kalau pasien-pasien yang depresi itu kadang apa yang beliau inginkan itu tidak bisa
penggak. Penggak tuh bahasa Indonesianya apa ya? Tidak bisa dihalangi gitu. Jadi kayak harus kemauannya, apalagi soal makanan. Dan kadang beliau pasien-pasien depresi itu susah untuk makan. Kalau kita terlalu pilih-pilih untuk menghindari interaksi, itu akan jauh lebih susah. Pengobatannya akan jauh lebih lama. Untuk SNRI tidak ada masalah. Biasanya dipakai jika SSRI tidak bisa dilakukan. Obat atipikal lain ini biasanya ditambahkan, tetapi bukan sebagai terapi utama antidepresan. Nah, ini kita masuk ke algoritma terapi. Jadi, apa sih yang harus kita berikan kepada pasien? Yang pertama adalah ketika ada pasien yang terdiagnosis depresi gitu ya, first choice-nya adalah SSRI, Serotonin Selective Reuptake Inhibitor. Nantinya kita akan melihat reaksi dari pasien ketika sudah mendapatkan SSRI. Yang pertama, kalau pasiennya ada respon, gejalanya membaik, kita bisa maintain untuk 4-9 bulan melanjutkan pengobatan yang diberikan. Jika tidak diperlukan, itu bisa dilanjutkan maintain-nya sampai dengan 36 bulan. Jadi kalau terapi depresi, terapi untuk pengobatan gangguan kejiwaan itu nggak bisa sebentar. Untuk schizofren seperti yang kita tahu, dulu sebelum ini kita membahas schizofren di ELE yang ketiga itu dengan Pak Hendrik itu bisa sampai 5 tahun bahkan seumur hidup. Nah, ini yang harus kita maintain. Untuk depresi itu bisa sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, kemudian paling lama itu pernah saya jumpai 4 tahun. Tapi ada yang karena kalau kebiasaannya sudah membaik, lingkungannya bisa support dengan baik, itu dia akan ada remisi yang jauh lebih baik dibandingkan teman-temannya gitu. Kemudian jika ada respon yang setengah, jadi ada nih peningkatan kualitas hidupnya, kemudian gejalanya berkurang, tapi tidak signifikan gitu. Kita bisa melakukan untuk penggantian di luar SSRI, kemudian bisa memilih litium, tiroid gitu ya. Mohon maaf, bukan penggantian tapi penambahan obat antidepresan di luar SSRI, litium, tiroid hormon, atau diganti dengan agen lain selain SSRI atau non SSRI antidepresan gitu. Jadi beda SSRI yang tadinya pakai citalopram diganti jadi fluoxetine misalkan, seperti itu. Kemudian bagaimana jika gagal? Jika gagal kita harus lihat nih kepatuhan pasiennya seperti apa, karena memang untuk menjamin kepatuhan pasien di luar rawat inap, pasien-pasien ini itu tuh susah gitu ya. Nah, ini juga nanti dilihat lagi berhasilkah atau ada partial respon atau responnya baik gitu ya. Kalau baik dilanjutkan maintenance-nya sampai 9 bulan, jika tidak ada kondisi kontraindikasi lainnya bisa diteruskan sampai 36 bulan pemantauan. Kalau ada sebagian aja nih gejalanya berkurang, itu kita bisa tambahkan dengan obat yang lain, dan kalau misalnya gagal bisa di switching ke agen lainnya gitu ya. Oke, ini kalau kita lihat profil potensi penggunaan antidepresan. Jadi kalau kita lihat SSRI jelas yang dia lebih menghambat ambilan kembali dari serotonin. Citalopram sangat tinggi, dan yang paling rendah adalah fluoxetine. Ambilan serotoninnya tidak terlalu baik dibandingkan teman-teman yang lain. Kemudian ada SNRI, ini di keduanya, di norepinephrine dan juga serotonin. Di TCA itu untuk amitriptyline dia lebih condong ke serotonin dibandingkan obat yang lain gitu ya. Kalau desipiramin ini lebih condong ke norepinephrine. Nah, untuk sedasinya dia lebih condong ke sini ya, SSRI itu jauh lebih ada di citalopram, fluvoxamine, paroxetine itu jauh lebih banyak. Seizure-nya juga ada di serotonin tapi tidak sebanyak TCA. Dan konduktif abnormalities itu SSRI yang citalopram ada tetapi lebih banyak di TCA.
Oke, kita ngomongin tentang mix serotonin, ini belum ada kalau di Indonesia nih. Mevazodon, trazodon, vilazodon. Kemudian norepinephrine and dopamine reuptake inhibitor, buprion, itu kadang diberikan untuk terapi tambahan. Dan betazapin, itu serotonin and alpha-2 reseptor antagonis. Ini biasanya diresepkan bersama dengan antidepresan lainnya, biasanya sama fluvoxamine atau fluoxetine gitu. Kenapa sih kita harus memastikan pemilihan obatnya itu dengan baik? Jadi yang pertama kita harus memastikan regimen terapinya ini benar untuk pasien. Kenapa? Agar luaran terapi ini bisa maksimal kepada pasien. Sehingga kita bisa mendeteksi dini kejadian efek samping obat. Dengan mendeteksi itu, kita akan bisa meningkatkan kepatuhan dan juga peningkatan kualitas hidup pasien. Nah, di sini peran apoteker nih bisa masuk nih, nggak cuma dokter, nggak cuma psikiater, tapi peran apoteker kita juga harus unjuk gigi untuk mendampingi pasien dan juga keluarga pasien ya. Karena kalau pasien depresi yang masih awalan itu cenderung tadi tidak responsif dan kita harus ada komunikasi juga dengan kerabat atau keluarga yang mendampingi agar keluarga bisa tahu nih gimana sih how to handle our family gitu, our family member yang memiliki depresi. Kalau kita ngomongin farmakologi, yang pertama pasti ada psikoterapi, kemudian ada elektrokonvulsif terapi, dan repetitive transcranial magnetic stimulation. Yang paling sering digunakan di Indonesia, kalau di Rumah Sakit Prof. Dr. Suroyo Magelang, Jawa Tengah, itu masih menggunakan elektrokonvulsif terapi. Jadi, apa sih sebenarnya ECT ini? Biasanya kita ngomongnya ECT gitu ya. ECT adalah suatu cara yang mana dia nanti pasien akan dialiri aliran listrik untuk memperbaiki neurotransmitter yang ada di otak pasien. Nah, ini nanti memerlukan sedatif, ada EKG juga, pemantauan. Ini digunakan kepada pasien yang tidak bisa lagi diberikan antidepresan dan tidak respon lagi nih, pakai antidepresan yang paling tinggi pun beliau tidak respon, dan ada keinginan bunuh diri yang tinggi. Salah satu pasien saya dulu ketika penelitian ada yang mengalami depresi dengan gejala psikotik, tetapi beliau hanya mendapatkan satu obat, yaitu clozapine saja. Clozapine itu bukan masuk ke antidepresan, tetapi dia masuk ke antipsikotik. Kenapa? Karena beliau memiliki resiko bunuh diri yang tinggi dan beliau sudah memakai trisiklik antidepresan lama, bahkan sampai terjadi kejang kalau tidak salah karena withdrawal syndrome, itu kemudian tidak ada reaksi, tidak ada responsif yang baik. Sehingga dokter menyarankan untuk memberikan ECT ini kepada pasien gitu. Oke, peran farmasi itu terus apa sih untuk itu? Jadi kalau kita lihat dari bukunya Bu Widiawati tahun 2019 nih, salah satu mentor favorit saya di dunia apoteker klinik gitu ya. Beliau mengatakan bahwa apoteker itu memiliki tugas untuk melakukan pelayanan kefarmasian atau yang kita sebut pharmaceutical care. Yang kedua, mendokumentasikan praktik farmasi klinis. Yang ketiga, memberi monitoring terapi obat, manajemen adverse drug reaction, interpretasi hasil laboratorium bagi farmasi klinis. Memang ada gunanya ya kepada pasien depresi atau pasien dengan gangguan jiwa. Sangat ada gunanya karena obat-obat di golongan-golongan antidepresan itu juga memiliki efek samping yang tidak sembrono gitu ya, efek sampingnya juga besar. Dan kemungkinan adverse drug reaction itu sangat banyak. Ini yang penelitian saya hanya fokus kepada obat-obat yang digunakan untuk menangani depresinya, tapi tidak di luar itu. Jadi ada pasien yang depresi, tapi juga pasien yang hipertensi, dan itu tuh kalau digabungin lagi akan lebih banyak adverse drug reaction-nya, gitu. Kemudian interpretasi hasil laboratorium, seperti yang kita tahu kalau fluoxetine dan fluvoxamine dia sangat related dengan sitrokom CYP P450. Nah, ini kan ada di hati.
ketika SGOT, SGPT tinggi, kita akan biasanya meminta untuk cross check kembali kepada dokter gitu ya, dokter mohon maaf ini ternyata SGOT SGPT tinggi. Ketika pasien ini diberikan fluoxetine atau fluvoxamine dosis tinggi, ini akan memperberat kerja hatinya karena memang efek sampingnya ke sana untuk fluvoxamine dan fluvoxamine. Itu kita bisa memberikan pasien gitu ya, bukan untuk menyalahkan dokter. Kita di sini tidak untuk menyalahkan dokter atau tenaga medis lainnya, tapi kita istilahnya bersama-sama. Kalau kata dosen saya yaitu Romo Sukir di UII gitu ya, beliau mengatakan farmasi itu bukan superhero di gerbang awal. Farmasi itu bukan Superman, tapi dia Robin Hood. Dia di belakang superhero-nya, tangan kanannya superhero-nya. Ketika dokter sudah mendiagnosa pasien, kita yang bertanggung jawab 100% atas obat yang diberikannya. Dokter kadang sudah capek, sudah lelah dengan banyaknya pasien gitu ya. Kita yang bisa mengkoreksi apakah yang perlu kita maksimalkan atau ada yang kelewat gitu, kita harus bisa kontrol di sana. Jadi kita bukan untuk membenarkan, menyaingi atau menyalahkan tenaga kesehatan lainnya, tapi kolaborasi. Mana kita kan sekarang ada di era yang sudah mau masuk ke zamannya MTM ya. MTM di semua lini tenaga kesehatan itu akan bersatu padu untuk memaksimalkan outcome terapi agar terjadi kualitas hidup yang maksimal. Gitu juga di pasien dengan gangguan psikiatri atau di sini kita ngomongin depresi. Kenapa sih perlu apoteker? Seperti yang saya terangkan tadi, itu banyak sekali terjadinya DRP. Nah, ini adalah dari penelitian saya, terjadinya DRP pada tahun 2016. Ini obat yang hanya diberikan untuk menangani kasus diagnosis. Luar itu saya tidak masukkan. Gitu. Untuk indikasi yang tidak terapi ada satu kasus yaitu clozapine tadi, pasiennya tidak mendapatkan antidepresan sama sekali. Kemudian dosis subterapeutik itu ada 6. Jadi harusnya 20 mg tetapi hanya diberikan 10 mg saja. Kemudian ada interaksi obat, itu ada 29 pasien yang mengalami interaksi obat. Walaupun tidak semuanya itu beresiko serius, tapi ada juga yang mengalami interaksi obat yang serius. Ini kita lihat satu-satu ya. Untuk depresi berat dengan gejala psikotik, ini pasien tidak mendapatkan antidepresan. Nah, ini nanti kita bisa cross check dulu, jangan langsung, dok ini harusnya dapat antidepresan nih, beliau nggak ada. TCA karena takikardi, kemudian kami menyarankan menggunakan SSRI dengan dosis 20 mg dosis awal. Jadi dikembalikan lagi dosisnya menggunakan low dose dosis yang awal untuk pasien ini. Karena memang gejala depresinya itu masih kelihatan gitu walaupun dengan dibantu dengan ECT tadi. Jadi gejala depresi beliau ini tuh berkurang maka dilakukan ECT. Tapi setelah beliau selesai ECT, gejala depresinya itu timbul lagi. Maka kami sebagai farmasis menyarankan waktu itu untuk tetap diberikan antidepresan. Cuman ada pertimbangan dokter yang tidak meng-ACC apa yang kami sarankan gitu. Enggak masalah ketika saran kita tidak diambil gitu, tidak dipakai, itu tidak masalah. Itu bahkan menjadi pembelajaran bahwa kita ada sesuatu hal yang memang harus dipertimbangkan. Enggak semua saran kita tuh harus didengarkan gitu ya. Jadi kita juga harus legowo sebagai apoteker, kita harus bisa memanajemen emosi agar nggak kesel ketika saran kita ditolak atau tidak didengarkan. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran umum kejadian drug-related problems ya kepada pasien yang subdose. Jadi untuk mapropilen, untuk tetracycline pertamanya hanya diberikan 50 mg per hari sampai beliau pulang.
fluoxetine 10 mg dan fluoxetine 10 mg, tapi ini langsung diganti karena ketika saya melapor kepada apoteker cross check kepada dokter, kemudian dokter setuju untuk menaikkan dosis menjadi 20 mg. Untuk yang ini dokter tidak ingin ya, dokternya berbeda, jadi dokternya banyak, itu dokternya tidak ingin untuk menaikkan dosis dengan alasan starting low dose first untuk melebarkan toleransi dalam diri pasien. Tapi yang saya lihat pasien-pasien ini yang subdose ini gejala depresinya itu jauh lebih maintenance-nya jauh lebih bertahan lama gitu dibandingkan teman-temannya dengan dosis 20 mg. Jadi yang 20 mg itu sudah bisa diajak komunikasi, sudah bisa ikut kegiatan. Jadi pasien-pasien depresi itu diminta diikutkan kegiatan loh di sana, kayak olahraga pagi, kemudian disuruh melakukan kayak pekerjaan rumah tangga, menyapu, mencuci, kemudian menjahit. Jadi diberikan asuhan juga agar mereka produktif gitu. Nah ini untuk pasien yang 10 mg ini jauh lebih diam dan mereka rawat inapnya jauh lebih lama. Jadi sekitar sampai saya pulang itu beliau masih belum pulang gitu. Saya selesai penelitian, beliau masih belum pulang. Ada yang belum selesai, ada yang belum pulang, ada yang sudah. Tapi paling kalau sudah pun juga 5 bulanan, tidak 3 bulan ke bawah atau 4 bulan ke bawah. Gitu. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran umum drug related problem, mohon maaf, terjadinya interaksi obat. Jadi banyak banget terjadi interaksi obat. Mohon maaf, jangan coret-coret ya. Yang ini diminta dengan sangat untuk tidak mencoret-coret layar screen. Terima kasih. Oke, interaksi obatnya ini ada banyak. Yang biasanya terjadi itu adalah interaksi obat antara golongan antidepresan dengan golongan antipsikotik. Ini paling banyak. Padahal pasien-pasien dengan depresi berat dengan gejala psikotik itu diberikan keduanya. Ada antidepresan dan juga ada agen antipsikotik. Nah, ini terjadi interaksi. Untuk interaksinya sendiri yang serius ada amitriptilin dengan haloperidol, fluoxetine haloperidol, fluoxetine risperidol, fluoxetine dengan klorpromazin. Yang lain signifikan. Jadi tidak terlalu banyak terlihat gitu ya, tidak terlalu terlihat up ke permukaan. Tapi untuk yang serius ini terjadinya benar-benar bisa terjadi sampai takikardi, ada yang kejang, kemudian ada yang efek sedasinya tuh luar biasa. Jadi pasien tidur aja, pasien yang tidur aja itu biasanya menggunakan risperidon. Pasien pasti tidur aja seharian. Bahkan dibangunin itu beliau nggak bisa bangun. Sampai segitu sedasinya, efek sedasinya tuh sampai segitu gitu. Dan ini menurunkan kualitas hidup pasien jelas karena pasien tidak dapat nutrisi yang harusnya diberikan. Peran apoteker itu yang pertama yang jelas adalah pengkajian resep dan obat yang digunakan agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien yang responsif, atau jika pasien belum responsif, kita bisa memberikan informasi obat kepada kerabat pasien yang mendampingi. Kemudian kita bisa memberikan konseling dan kita bisa memberikan visite bagi pasien dan keluarga yang membutuhkan. Konseling ini bisa kita breakdown ya. Konseling dari kenapa sih saya mengidap depresi, kemudian konseling obat itu sendiri, dari efek samping obat agar terjaga penggunaan obatnya secara teratur dan tidak terjadi putus obat di tengah-tengah gitu ya. Kemudian yang ketiga ini pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat. Dan yang terakhir pelayanan kefarmasian di rumah. Ini untuk untuk pasien yang tenaga kita ke rumah. Jadi beliau memang tidak bisa pergi karena ada elderly atau memang ada kondisi lain yang gaduh gelisah atau sebagainya. Pendekatan kefarmasian menurut Kemenkes tahun 2001 tentang depresi ya, pendekatan klinisi farmasi dalam
gangguan kejiwaan, itu yang pertama, lakukan screening sejak dini tentang pemahaman jenis obat yang diterima pasien. Kemudian lakukan 3 prime question kepada pasien yang pertama kali meminum obat. Kemudian jika sudah sering, kita bisa menggunakan metode show and tell. Kemudian identifikasi faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan minum obat. Biasanya nih, teman-teman yang mengalami depresi, pasien depresi itu harus minum obat jangka panjang dan ini menyebabkan adanya ketidakpatuhan. Kita harus gali kenapa sih terjadi ketidakpatuhan misalnya. Saya sering lupa Mbak gitu untuk meminum obat, obatnya banyak gitu. Oke, kita bisa ngasih solusi. Apa sih solusinya? Kalau di Malaysia, di Penang gitu ya, ada satu organisasi yang jadi beliau organisasi yang berfungsi untuk menerima obat dari pasien dan beliau nanti kayak di laminating gitu obatnya per hari, per jam, dan per minumnya tuh kapan dijelaskan nih kayak hari Senin itu nanti Ibu minum 5 laminating gitu isinya obat apa aja. Itu sudah ada organisasinya. Tapi di Indonesia belum ada. Jadi kita harus memiliki solusi. Yang pertama kita bisa bilang di alarm ya Ibu, itu harus pasien dan juga kerabat ya, ketika pasiennya tidak terlalu responsif. Harus ada pasien dan harus ada kerabat. Kita harus bonding dengan keluarga juga. Nah, setelah itu kalau alarm tidak mempan, kita bisa bilang, Ibu punya tempat-tempat kosong, nanti bisa dimasukkan ke sana untuk setiap harinya. Kalau Ibu merasa kesulitan, bisa kita bantu Ibu untuk menyiapkan obat per hari. Jadi kita memberikan solusi dan juga kita menawarkan diri untuk membantu pasien agar minum obatnya tuh teratur dan patuh gitu. Yang ketiga, memberikan akses yang mudah bagi pasien untuk melapor jika ada masalah. Karena pasiennya bingung ketika di rumah ada masalah. Saya lupa nih minum obat yang mana, kemudian saya harus melapor kemana gitu. Kita harus memberikan akses itu kepada pasien. Bisa Ibu hubungi apoteker di jam kerja ya Ibu di nomor sekian. Kemudian yang keempat, dorong komunikasi secara teratur. Nah, cara mendorongnya adalah sebagai tenaga kefarmasian kita tidak boleh judges. Jadi kita nggak boleh kayak pasien ini depresi kok nggak sembuh-sembuh atau pasien ini kurang iman, nggak boleh sama sekali. Kita sebagai kefarmasian kita harus memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan pasien-pasien yang lainnya. Jadi nggak boleh ada perasaan judges atau perasaan menghakimi kepada seseorang itu. Gitu ya, agar komunikasinya ini bisa berjalan dua arah dan kita bisa bonding dengan pasien dan juga keluarga pasien. Ketika kita bonding, kita bisa lebih masuk kepada mereka dan mencari informasi yang berkaitan dengan obat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien depresi. Yang terakhir, melakukan intervensi untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Karena itu tadi, kita harus sering-sering mengungkapkan bahwa jangan lupa minum obat ya. Kita harus melihatkan bahwa kenapa sih harus pasien tahu agar pasien patuh minum obat sehingga kualitas hidup pasien meningkat. Nah, ini untuk kita semua bahwa nggak ada di dunia ini yang menurut saya tidak terjadi depresi gitu ya. Ketika kita merasa marah atau khawatir, ada sesuatu hal yang kita lakukan kemudian merugikan orang lain, merasa sedih untuk waktu yang lama, setelah kehilangan kematian, ada pikiran yang tidak terkendali atau di luar kendali, terus menggunakan edik terhadap alkohol, obat-obatan, ekstrim olahraga, diet, makan secara obsesif, ada menyakiti orang lain dan menghancurkan barang, silahkan berbicara pada orang yang kalian percaya. Baik itu orang tua, guru, konselor, atau psikiater. Bukan berarti teman-teman yang masuk ke teman-teman yang di ke psikiater itu langsung kayak orang gila nih atau apa, enggak. Mereka membutuhkan pertolongan di tempatnya, di orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Jadi kita sebagai warga Indonesia nih sekarang harus menormalisasikan bahwa orang yang
datang ke psikiater atau psikiatri itu bukan orang yang gila, tapi memang orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang memang beliau inilah yang lebih kompeten untuk membantunya. Kadang kalau misalnya teman kita berbicara tentang masalah kita, kita juga harus bisa mendengarkan, bukan malah adu nasib ya. Kadang kan, kamu mending aku gini, enggak, jangan melakukan hal itu, tapi dengarkan dan berikan empati, tapi jangan memberikan, kamu mending nggak usah nangis, enggak, jangan seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan, kalau butuh bantuan orang lain, silahkan bicara dan silahkan menghubungi orang-orang yang paling kalian percaya. Ya, jangan sembarangan orang, karena nggak semua orang itu mau membantu, tapi kadang cuma mau kepo. Ya, jadi benar-benar berbicara dengan orang yang bisa kalian percaya dan kalian yakin itu bisa membantu kalian. Gitu. Oke, ini daftar pustaka yang uh, saya ambil gitu ya untuk membuat PPT ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selebihnya saya kembalikan lagi ke Kak Anissa, monggo silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Tiara atas pemaparan materi yang sudah sangat lengkap ya teman Ele. Jadi tadi kita sudah belajar bersama gitu, sudah sharing dari Kak Tiara dari apa sih sebenarnya depresi itu, kemudian apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita mengalami depresi, kemudian gejalanya itu apa saja, klasifikasinya itu apa saja. Nah, sampai tadi di slide terakhir juga sudah kemukakan oleh Kak Tiara ya, tadi beberapa kondisi yang memang harus kita seeking for the professional. Jadi ada beberapa kondisi yang memang bisa kita tangani secara mandiri, yang kita bisa berbicara dengan orang yang kita percaya, atau mungkin kalau memang sudah tidak bisa dan kita memang membutuhkan untuk ke seorang yang lebih ahli atau profesional dalam bidangnya, kita bisa seeking for the professional, seperti tadi yang sudah disarankan oleh Kak Tiara ya, tadi bisa ke psikiater atau di psikologi. Nah, ini memang untuk mental health sendiri itu sekarang ini memang masih banyak diperbincangkan ini Kak Tiara di sosmed juga sekarang ya. Teman-teman kan sekarang sudah ada mental awareness, mental health awareness gitu. Jadi lebih bisa terbuka lagi, lebih open minded lagi tentang kesehatan mental. Nah, kebetulan nih Kak Tiara karena tadi juga membahas tentang depresi gitu, mungkin ada nggak sih Kak Tiara untuk tips-tipsnya ya yang bisa dibagikan untuk teman-teman Ele, karena Kak Tiara kan sudah pernah bertemu dengan orang-orang atau pasien yang mengalami memang benar-benar depresi di rumah sakit ya Kak Tiara ya. Nah, untuk memotivasi teman-teman atau memberikan saran-saran gitu ya, tips supaya nanti ketika mengalami atau sudah ada gejala ke situ atau sudah mengalami stres yang berkepanjangan, itu apa sih yang harus dilakukan gitu, ada nggak Kak Tiara untuk tips-tipsnya untuk teman-teman Ele semuanya? Maaf Kak Tiara, belum ada suaranya, masih di mute. Oke. Saya ada mau menambahkan sedikit di PPT ya terkait itu. Saya ingin lagi. Jadi ini juga saya bahas di kelas saya gitu, bahwa ketika depresi kita mengalami ada emosi yang berbeda daripada biasanya, kemudian kita mengalami adanya tidak ada motivasi, kemudian lack of interest or something gitu. It's okay not to be okay. Itu yang pertama. Kayak judul drama ya, tapi memang benar. It's okay not to be okay. It's okay to make mistake. It's okay to have a bad day. It's okay to be less than perfect. It's okay to do what's best for you, and it's okay to be yourself. Kenapa saya bilang itu? Karena setiap orang itu memiliki emosi dan juga cara penangkapan emosi yang berbeda. Dan kita nggak bisa mengeneralisir semua itu menjadi itu adalah masalah yang biasa. Mungkin masalah biasa bagi kita, tidak untuk orang lain. Nah, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita validasi. Validasikan emosi kalian, validasikan emosi, rasakan emosi kalian. Misalnya kalian sedih nih, galau habis diputusin pacar, nggak apa-apa nangis dulu, nggak apa-apa untuk feeling depressed dulu, nggak apa-apa untuk merasa kehilangan dulu. Tapi berikan waktu, berikan boundaries kepada kalian, kapan kalian harus berhenti, kapan kalian harus move on lagi. Biasanya dalam proses itu, kalian akan mengalami fase okay, I'm okay, kemudian ada sesuatu
gergi, kalian nangis lagi, it's okay. Itu adalah suatu proses gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Caranya gimana? Caranya adalah power back, cara self love. Self love bukan berarti kalian narsis kemudian melakukan toxic positivity, tapi take care of your body, take care your mindful inner voice, drop toxic people, remove negative compulsion, kemudian thank for yourself and build positive affirmation, focus on yourself. Jadi fokus atas kemampuan diri sendiri, pahami kekurangan kita, dan kita bisa jalan dengan kekurangan itu. Jangan jadi kayak fokus ke orang lain nih, misalnya insecure katakanlah. Aduh, Mbak Anissa nih cantik banget, sedangkan aku nih cuman seperti ini. Nah, jangan kayak gitu. Pasti ada sisi dari Mbak Anissa yang nggak kalian punya. Gitu juga dari kalian. Ada kelemahan dari kalian yang mungkin Mbak Anissa itu punya keunggulannya gitu loh. Jadi jangan seperti itu. Semua itu ada punya sisinya, gitu. Sisi-sisi baik dan sisi buruknya. Kita kenali diri kalian, dan ketika kalian self-care, itu percayalah, power kalian tuh akan baik. Jadi self-care is how you take care your power back. Dari every people, every dimension, every time, itu kalian bisa kembali ke diri kalian. Dan kalau kalian melakukan itu, kalian nggak akan fokus lagi ke achievement orang lain, nggak akan iri sama orang lain, tapi kalian akan fokus gimana kalian mengembangkan diri kalian lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena jujur dulu saya pernah ada di fase unmotivated, kemudian ada di fase depresi karena ada permasalahan dalam keluarga, dan saya seek for help dengan salah satu mentor saya yang namanya Ibu Oki, salah satu dosen di UKDW. Nah, beliau ini yang benar-benar nge-push saya to the limit. Jadi nggak ada orang yang punya limit. Yang membatasi limit kalian itu adalah diri kalian. Caranya gimana? Dan saya iri dengan teman-teman saya yang dulu saya nggak bisa ngomong di depan orang. Saya dulu diem orangnya. Diemnya tuh sekarang tapi kebablasan gitu ya. Sekarang jadi ngoceh terus gitu. Itu proses. Ketika saya, aku punya potensi nih. Saya yang berbicara sini, bukan kebetulan saya mendapatkan kesempatan itu. Jadi ketika siapapun yang memiliki kesempatan itu, ketika kalian ingin, yang saya lakukan adalah berdoalah untuk orang yang kalian inginkan, kayak berilah dia kemudahan, kesuksesan, berilah dia kelancaran. Nanti itu akan kembali ke kalian dengan cara yang very amazing dan nggak kalian pikirkan sendiri. Itu kalau dari saya, Mbak Anissa. Oke, terima kasih Kak Tiara atas motivasi dan tips-tipsnya ya. Tadi sudah dijelaskan juga banyak sekali ya teman-teman yang bisa kita ambil gitu. Terima kasih sudah sharing bersama kami Kak Tiara. Hari ini saya sudah cek di kolom komentar ada yang bertanya ini, tapi sepertinya pengennya tanyanya secara tidak langsung, jadi harus saya yang membacakan gitu Kak Tiara, tidak apa-apa ya? Oke. Ini ada dari Kak Anita Sofiana Putri dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Pertanyaannya adalah, semisal pasien sudah didiagnosa, apakah depresi itu sewaktu-waktu akan kambuh kembali? Dan semisal seseorang itu merasa dirinya tidak dianggap, kesepian, dan tidak ada yang mengerti dirinya, apakah itu termasuk depresi, Kak? Nah, ini silahkan langsung dijawab, Kak Tiara. Oke, terima kasih ya. Ini tadi pertanyaan dari Kak Anita Sofiana Putri. Oke, yang pertama adalah pasien bisa kembali mengalami depresi ketika pasien ini sudah terdiagnosa depresi, diobati, sembuh, ada relapse atau ada trigger yang membuat dia balik lagi. Perasaan itu balik lagi, kemudian bisa lagi kembali ke depresi. Fase depresi itu sangat mungkin terjadi. Jadi bisa, jawabannya adalah bisa dia kambuh sewaktu-waktu jika trigger itu tidak terobati dengan baik, gitu, tidak tertangani dengan baik. Dan semisal seseorang itu menganggap dirinya tidak dianggap, kesepian, tidak ada yang mengerti, apakah itu termasuk depresi, Kak? Maybe bisa disebabkan kayak stres atau depresi ringan, tapi bukan ranah saya untuk mendiagnosa
pasien ini depresi atau enggak gitu. Banyak hal, nggak cuma ini aja, banyak hal untuk mendiagnosa seorang ini depresi atau enggak gitu. Jadi nggak hanya ini, jadi ada alat, ada kuesioner untuk mendiagnosa seseorang ini depresi atau enggak. Tapi ini bisa dikategorikan bahwa pasien ini memiliki tekanan gitu ya, tekanan dalam diri yang kok merasa saya nggak dianggap dan lain sebagainya. Kalau teman-teman bisa tahu nih, kenapa sih saya nggak dianggap tuh ada apa? Yang salah siapa? Yang salah apakah orang lain, pandangan orang lain berbeda dengan saya, kemudian merasa kesepian nih, saya yang diam saja, atau memang saya tidak open kepada orang lain. Kemudian tidak ada yang mengerti dirinya, ini apakah saya terlalu egois untuk menurunkan ego, atau memang orang-orang ini tidak ada yang mengerti dari dirinya. Jadi coba dicari tahu dulu, kalau memang butuh orang yang bisa bisa mengimbangi, silahkan seek for help. Tapi kalau enggak, silahkan cari tahu dulu. Misalkan enggak kok, saya sudah membuka diri, tapi orang-orangnya yang tidak mengerti dan saya nggak dianggap. So, yang kalian harus lakukan adalah jauhin orang tersebut. Leave them. Ya udah jauhin. Kalian berarti berada di lingkungan yang salah. Gitu. Nggak apa-apa untuk berjalan sendiri, asalkan kalian tahu your worth, kalian tahu value yang ada di diri kalian sendiri. Gitu. It's okay. Kadang kita harus berjalan sendiri untuk menemukan jalan kita yang lebih baik daripada jalan kita yang sekarang. Gitu, daripada di situ, dan yang terjadi adalah penumpukan rasa yang menyesakkan di dadanya, pasti sesak banget kan kalau nggak dianggap, kesepian, tidak ada yang mengerti, seperti itu. Kadang kesalahan itu bukan di kita kok, kadang kesalahan itu karena memang society-nya yang tidak baik untuk kita bertumbuh gitu. So, kalau mendiagnosa, mohon maaf saya nggak bisa, tapi yang jelas pasti perasaan ini nggak enak, dan perasaan ini pasti pernah setiap orang merasakannya. Tapi kalau saya kenali dulu kenapa sih bisa seperti itu. Kalau misal memang saya sudah melakukan yang terbaik tapi tetap seperti itu, tinggalkan society itu. Tinggalkan lingkungan itu. Gimana kalau lingkungan itu dari keluarga? Kalau lingkungan itu dari keluarga, kamu yang harus menguatkan dirimu sendiri dengan mengembangkan potensimu gitu. Kalau dari saya, gitu ya. Mungkin Kak Anissa mau menambahkan? Oke, baik Kak Tiara, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya mau konfirmasi ke Kak Anita. Bagaimana Kak Anita, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau masih ingin ada feedback kembali? Terima kasih atas jawabannya, Kak. Sangat-sangat membantu. Oke, terima kasih Kak Anita. Mungkin yang bisa saya tambahkan adalah jangan self-diagnose. Meskipun kita tahu depresi adalah mental health, di mana itu adalah psikis ya, tidak berupa fisik. Jadi lukanya atau sakitnya itu tidak bisa kita lihat secara langsung. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Tiara juga. Nah mungkin alangkah lebih baiknya kalau memang mengalami gejala-gejala yang memang sudah tervalidasi oleh diri sendiri ya, sudah melakukan validasi, mungkin bisa seeking of profesional. Jadi supaya diagnosa itu ditegakkan sesuai dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan kepada pasien gitu. Mungkin begitu ya Kak Anita. Oke, sudah ada yang raise hand. Ini ada Kak Nawang Giri Ayu. Oke, ada dua. Mungkin Kak Nawang Giri Ayu terlebih dahulu. Bisa langsung open mic, Kak. Silahkan kalau ingin langsung bertanya dengan Kak Tiara. Ya, Kak Anissa, terima kasih. Kak, mohon izin untuk bertanya. Jadi kan aku dicurhatin sama temen gitu. Terus dia tuh kayak gejalanya udah parah banget sampai pingin bunuh diri atau nyakitin diri sendiri. Nah, gimana cara kita untuk bisa menanggapin curhatan teman kita tanpa menyakiti perasaan dia, atau gimana cara kita untuk bisa menyarankan dia ke profesional seperti itu, Pak. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, Kak Nawang, ini dari instansinya dari mana ya? Oh iya, maaf. Dari Stikes Muhammadiyah Wonosobo. Oke, dari Stikes Muhammadiyah Wonosobo. Oke, Kak Nawang dari Stikes Muhammadiyah Wonosobo, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menanggapi tadi ada
pengalaman ya Kak ya, ada curhatan dari temannya karena sudah sampai ingin bunuh diri, ada perasaan ingin bunuh diri, itu bagaimana supaya tidak menyakiti perasaannya dan mungkin bagaimana caranya kita untuk mengarahkan ya kalau harus seeking of professional. Begitu Kak Tiara, silahkan Kak Tiara. Sebelumnya saya mau tanya nih sama Kak Nawang. Ketika Kak Nawang dicurhatin temannya dengan kondisi yang seperti itu, yang Kak Nawang lakukan apa? Saya pertama-tama dengerin curhatan dia. Kalau saya pribadi saya nggak berani kayak terlalu masuk atau memberikan solusi yang terlalu gimana-gimana. Cuman kalau saya paling cuman nyemangatin, enggak kok, kamu tuh berharga, kamu baik, kamu tuh nggak repotin orang, kamu itu cuma menurut kamu aja. Kalau kamu butuh curhat, ya curhat aja ke aku gitu. Jangan malu-malu, jangan merasa kamu tuh ngerepotin kalau kamu curhat ke aku gitu. Kalau dari saya itu, saya nggak berani kayak memberikan solusi atau menyalahkan dia gitu, Kak. Job. Dan itu adalah hal yang memang harus dilakukan pertama kali, mendengarkan. Kemudian memvalidasi bahwa teman kita menguatkan dan memvalidasi bahwa seseorang ini berharga gitu, di titik terendahnya sekalipun dia tetap berharga. Ketika sampai ada keinginan untuk bunuh diri, Kak Nawang bisa memberikan gimana? Jadi kayak Kak Nawang hati-hati dan kalau bisa kayak di cross check terus gitu, karena memiliki potensi resiko bunuh diri tadi ya, ada keinginan untuk bunuh diri. Harus gimana keadaannya hari ini, it's everything okay, atau happy nggak hari ini, ada yang kamu pikirin nggak hari ini, dan lain sebagainya. Itu bisa sangat mengkorek emosi dia tuh seperti apa. Kemudian jika ada pikiran-pikiran bunuh diri, karena bisa mensuggestkan teman ini untuk ke psikiater dengan cara oh gitu, kenapa ada pikiran kayak gitu? Gimana kalau mau nggak kalau kita ngobrol yuk ke psikiater, juar ke psikiater yuk. Aku nggak bisa bantu kalau yang ini. Nggak apa-apa, jangan takut, aku temenin. Semua orang punya kok fase depresinya sendiri-sendiri. Semua orang pernah di titik terendahnya sendiri-sendiri. Nggak apa-apa, jangan takut, ada aku di sini. Jadi Kak Nawang memang sebagai sumber rumah yang aman untuk dia mencurahkan apapun itu gitu. Dan kalau bisa, kalau misalnya Kak Nawang tahu nih triggernya apa, gitu bisa Kak Nawang menjauhkan trigger itu. Misal pun dari keluarga, Kak Nawang bisa kayak apa yang bisa saya bantu gitu. Kalau keluarga biasanya nggak bisa berperan banyak ya Kak Nawang di sini, tapi at least Kak Nawang bisa memberikan rumah yang aman untuk teman Kak Nawang ini tadi. Tapi saran saya ketika ada resiko bunuh diri di sana, silakan Kak Nawang membawa teman Anda untuk ke psikiater atau psikologi gitu ya, untuk lebih lanjut konsultasi, karena takutnya kita nggak pernah tahu kayak orang-orang yang memiliki potensi bunuh diri itu nekat loh kadang-kadang. Dan saya mendapati satu pasien saya itu bunuh diri, bukan pasien saya. Jadi ada pasien schizofren, beliau ada resiko bunuh diri yang tinggi, semuanya nggak ada. Jadi kalau pasien dengan gangguan jiwa di Prof. Dr. Surya Magelang, Jawa Tengah, itu selalu dikasih gelang. Jadi itu potensi bunuh diri, yang apa tuh enggak, dan sebagainya. Nah, yang potensi bunuh diri ini benar-benar ketat sekali gitu, nggak bisa pakai habis keluar gitu ya, misalnya dari melakukan kegiatan di luar, masuk ke dalam bangsal, itu dicek bawa apa gitu. Kadang mereka menyelundupkan hal-hal ranting pohon atau apa yang bisa melukai diri kalian sendiri, diri mereka sendiri. Nah, waktu itu pasien ini nggak ada apa-apa, tapi beliau bisa melakukan bunuh diri dengan menggunakan selimut. Jadi orang-orang itu kadang tuh ada kenekatan di situ. Sebenarnya mereka nggak mau mengakhiri diri mereka untuk tapi mengakhiri masalahnya. Cuma mereka nggak tahu dari gimana sih caranya membreakdown masalah ini gitu. Jadi kalau saya yang Kak Nawang lakukan ini sudah bagus, memberikan kekuatan gitu ya, memberikan validasi kepada teman Kak Nawang. Tapi kalau saya ditambahkan bisa
membantu untuk ke psikiater. Kalau untuk menguatkan sendiri lebih ke nanti aku temenin, nggak apa-apa, nggak usah takut, nanti kita berdua yang ke sana gitu. Jadi ada aku gitu. Jadi mungkin Kak Nawang bisa memberikan penawaran bantuan gitu ya untuk teman Kak Nawang gitu Kak Nawang. Kalau dari saya. Ada lagi mungkin Terima yang mau? kasih Kak Tiara. Iya, sama-sama. Baik, baik. Sepertinya pertanyaan Kak Nawang sudah terjawab ya. Baik, masih ada satu penanya lagi, mungkin ini jadi penanya terakhir ya Kak Tiara, karena waktu sudah mulai menunjukkan mau pukul 11.30. Ada dari Kak Syifa Hanum. Selamat siang Kak Syifa. Ya, selamat siang. Silakan perkenalkan dirinya, kemudian dari mana instansi, lalu pertanyaannya ya. Ya, terima kasih. Ya, izin bertanya, nama saya Asyifa Hanum Salsabila dari instansi Universitas Peradaban Bumi Ayu. Izin bertanya ya Kak, jadi gimana sih cara meyakinkan diri kita kayak untuk cerita ke entah itu teman atau siapapun, kayak ketika kita ada masalah tuh kita berani untuk ngomong, kita berani untuk bicara bahwa kayak misal kita tuh lagi nggak baik kayak gitu. Karena seringkali kayak apa ya, pasti punya pikiran kayak takut untuk berbicara, terus takut respon dari si pendengar itu nggak buat kita feel better kayak gitu. Kayak jadi banyak ketakutan sebelum bercerita, akhirnya yang buat nggak usah deh gitu. Jadi mending disimpan aja gitu. Padahal kan ya kita butuh teman yang mungkin 1-2 untuk sharing yang kayak masalah lebih dalam kayak gitu. Tapi kadang ada ketakutan-ketakutan seperti itu gitu. Jadi yang saya pengen tanyakan kayak gimana sih cara meyakinkan diri biar nggak takut dulu untuk mengeluarkan apa yang sedang dirasa kayak gitu. Terima kasih. Mungkin hanya itu, Kak. Oke, Mungkin jadi kalau dijawab ya Kak Tiara ya. layak Dari kita berikan curhatan atau enggak. Nah, menentukan teman itu yang susah. Kamu bisa lihat dari track record-nya. Kalau dia misalnya kalian dalam suatu grup, kemudian dia membuat grup lagi di dalam grup tanpa kamu, jangan pernah curhat ke orang seperti itu. Yang kedua, ketika orang itu ngomongin kamu di belakang kamu, itu harus kamu drop. Kamu nggak bisa itu kayak gitu. Kamu harus percaya sama orang itu 100% bahwa dia nggak akan judgment. Yang tahu siapa? Kamu sendiri. Dan memang tidak gampang menemukan orang yang bisa dipercaya. Ketika hal itu terjadi, it's okay to find another alternative. Cari yang kayak, pasti di universitas ada kok kayaknya psikiater untuk universitas yang free, yang gratis. Atau di Halodoc kalau nggak salah ada. Saya bukan promosi ya ini, tapi memang ada untuk konsultasi tentang depresi kepada psikiater atau psikolog gitu ya di platform-platform yang gratis, daripada Mbak Anissa ini curhat atau cerita ke orang yang nggak bisa menerima cerita Mbak Anissa gitu. Takutnya itu malah memperparah apa yang nanti itu ingin diceritakan gitu. Jadi kalau saya lebih condong itu untuk menemukan tuh nggak gampang. Di saya hidup pun saya cuma nemuin satu orang yang bisa saya jadikan rumah gitu ya untuk cerita. Jadi kunci dari saya tuh cuma ada di satu orang ini. Ada nggak ya di sini namanya Nita Trinovitasari. Ini ada salah satu, dia adalah sahabat terbaik saya. Nah, nemuin orang yang kayak dia tuh nggak gampang gitu. Saya paham dan kalau misalnya teman-teman nggak bisa menemukan orang yang bisa jadi safe place teman-teman, kalian bisa cari platform yang gratis untuk mencurahkan apa yang jadi permasalahan teman-teman gitu, untuk cerita gitu. Dan semoga kita semua mendapatkan pendamping atau orang, baik itu relationship atau partnership, yang bisa sejalan seirama mendengarkan apa yang ada di dalam kita gitu ya. Gitu Mbak Anissa kira-kira. Oke, bagaimana Kak Asyifa? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Oke,
Kak Tiara, mohon maaf ini sebenarnya sudah tadi kan saya bilangnya itu adalah yang terakhir, tapi ini ternyata masih ada satu lagi yang tanya di kolom komentar. Tidak apa-apa ya Kak untuk dibonusin satu? Nggak apa-apa. Oke, karena ini kan memang temanya sangat seru ya gitu. Jadi ini ada dari Amalia Anggata Putri dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Pertanyaannya, semisal seorang mahasiswa yang mengalami kecemasan, merasa lebih merasa ambisius dalam mengerjakan tugas dan merasa kurang sempurna dalam diri sendiri. Apakah itu termasuk gejala depresi atau tidak ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini banyak sekali terjadi ya di mahasiswa saya pun ada yang seperti ini. Untuk Amalia, mohon maaf sekali ya. Bukan ranah saya untuk mendiagnosa di sini yang pertama. Yang kedua, kalau gejala depresi atau tidak, ini menurut saya bukan masuk gejala depresi, tapi lebih ke obsesif. Jadi karena ada ambisius yang berlebihan, kemudian mengerjakan tugas, merasa kurang sempurna dalam diri sendiri, padahal mungkin Mbak Amalia nih sudah berusaha seoptimal mungkin, berusaha gimana caranya Amalia ini seperti apa? Apakah ada push di sana dari orang tua untuk selalu melakukan yang terbaik? Tapi Mbak Amalia harus tahu bahwa ketika lelah, ketika kalian sudah melakukan yang terbaik, just let God do the rest. Biarkan Tuhan yang melakukan selanjutnya. Tugas kita ada ya, do your best and let Allah do the rest. Do your best itu bukan berarti kalian memaksakan yang nggak bisa lagi dipaksakan. Kayak senyawa kalau sudah jenuh kan nggak bisa larut kan. Sama seperti diri kita gitu. Jadi kita nggak apa-apa ambisius boleh dalam mengerjakan. Aku mau yang terbaik dan aku mau yang paling baik nih. It's okay, tapi jangan sampai hal itu bisa bisa kayak membunuh karakter teman-teman yang lain. Paham maksud saya? Jadi jangan sampai hal itu bisa merugikan orang lain yang ada di sekitar Mbak Amalia. Selama itu tidak merugikan, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Dan ya udah kalau orang lain bilang aku ambis, it's okay. Tapi jangan pernah ngerasa kurang sempurna dalam diri sendiri kalau gagal. Jangan pernah. Kegagalan itu wajar. Kegagalan itu adalah proses dewasa kalian, proses gimana kita bisa belajar dan apa yang bisa kita tambahkan dari situ. Sedih iya, pasti kecewa iya, tapi nggak boleh ada ngerasa kayak aku kurang sempurna. You are perfect in your imperfection. Nggak ada orang yang sempurna di dunia ini tuh nggak ada. Pasti punya kurangnya. Aja agar kalian lebih settle jadi orang. Ya. Ambis nggak apa-apa, mau yang terbaik nggak apa-apa, itu bagus, tapi harus ada kontrol. Gitu. Kalau merasa hal ini tuh terus terjadi, sekali lagi silakan seeking for help profesional gitu ya, boleh psikiater, boleh psikolog. Kalau misalnya mau yang free bisa ke platform-platform yang memang menyediakan gratis gitu. Selama tidak merugikan, it's okay. Jangan pernah ngerasa iri dengan keberhasilan orang lain, karena kita nggak pernah tahu apa yang mereka alami dulu sehingga mereka mendapatkan hasil itu sekarang. Gitu. Jadi just itu lebih adil. Aku sudah melakukan terbaik, nggak ada yang kurang dari aku. Itu perfect dengan aku kok gitu ya Mbak Amalia. Nggak boleh lagi ada perasaan kayak aku not worthy. You are worthy. Orang tua kalian, bahwa kalian itu yang paling berharga untuk orang tua kalian gitu ya. Jadi jangan ada perasaan itu. Harus dibangun, itu sedikit-sedikit dibangun, di breakdown. Kenapa sih aku ngerasa kurang sempurna di bagian apa yang bisa aku lakukan? Kalau misalnya aku ngerasa aduh jerawatan, oke, nggak apa-apa, jerawatan kita bisa self care nih, kita bisa cari skincare yang untuk meredakan jerawatku gitu. Pelan-pelan dikit-dikit gitu, dari apa sih kenapa sih aku gini, ditulis apa yang jadi kalian takut, dicari solusinya, apa sih kira-kira yang bisa melegakan aku dan lain sebagainya. Itu bisa sebagai salah satu cara untuk mengatasi hal ini gitu ya. Dan yang itu tadi yang penting, kalau misalnya hal ini tidak teratasi dengan silakan seeking for professional help gitu. Gitu Mbak Amalia.
Baik, saya mau konfirmasi dulu ya. Terima kasih Kak Tiara. Bagaimana Mbak Amalia dari Universitas Muhammadiyah Kudus? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oh, oke. Sudah ya. Baik, mungkin saya sedikit merangkum ya dari beberapa pertanyaannya yang mostly adalah mungkin pengalaman ya Kak Tiara ya, lebih ke pengalaman dan semacam seperti curhat gitu ya. Jadi karena ada beberapa yang ternyata mengalami gejala yang disebutkan oleh Kak Tiara, jadi banyak yang ditanyakan dan dikonsultasikan ke Kak Tiara secara langsung dan alhamdulillah ada empat penanya dan alhamdulillah sudah terjawab semua. Dan mungkin yang mungkin bisa saya tarik kesimpulan adalah ketika kita mengalami gejala gitu segera hubungi orang-orang terdekat ya Kak Tiara mungkin ya, berhubungi orang-orang yang terdekat dalam artian bukan terdekat dalam di sekitar kita aja, tapi terdekat yang mungkin bisa kita percayai dan juga mungkin bisa kita andalkan gitu. Jadi seseorang yang memang kita bisa memvalidasi diri kita sendiri dan juga misalkan memang sudah memerlukan untuk pergi ke profesional health ya, healthcare mungkin bisa ke psikiater atau psikolog segera. Jadi tidak perlu harus menunggu sampai ada gejala-gejala yang mungkin lebih buruk lagi. Jadi misalkan nanti ada di gejala awal dan mungkin langsung ada kesadaran bisa untuk masuk ke psikolog dan ke psikiater, silahkan digunakan kesempatannya teman-teman semua. Karena semakin ada deteksi dini, maka semakin juga cepat untuk ditangani dan juga tidak sampai dikomplikasi atau sampai memburuk gitu gejalanya. Begitu mungkin yang bisa saya rangkum dari sesi diskusi kita hari ini, karena mesti tadi sudah berbagi pengalaman dengan Kak Tiara secara langsung ya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Kak Apoteker Tiara Dewi Salindri Pratama yang telah melakukan sharing bersama kita, sudah meluangkan waktunya bersama kita di hari Minggu ini. Saya waktu dan tempat saya kembalikan ke MC Kak Lila. Baik, terima kasih Kak Anissa dan teman-teman peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah acara inti dari seminar kita kali ini sudah terlaksana dengan baik ya. Jadi dipandu dengan Kak Anissa dan narasumbernya adalah Kak Tiara Dewi. Nah, teman-teman peserta diskusi, kita sudah sampai juga di penghujung acara dari Elephant Discussion Session edisi keempat dan alhamdulillah seluruh kegiatannya berlangsung dengan lancar dan juga baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara yaitu Kak Tiara yang telah bersedia membagikan ilmu, membagikan informasi, sharing kepada teman-teman dan juga kita semua ya. Nah, dalam tema mental health yang akhir-akhir ini sangat sering untuk dibahas dan juga diangkat ya di mana-mana tentang mental health. Tuh, semoga acara diskusi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan saya ingatkan kembali untuk dapat mengisi presensi yang linknya sudah terdapat dalam kolom chat untuk mendapatkan sertifikat ya, sertifikat. Dan jangan lupa untuk selalu terhubung dengan kami dengan cara memfollow sosial media kami di Instagram dan juga melihat video yang sudah kami share di akun YouTube elfarm.id. Nah, sebelum kami akhiri, saya mohon teman-teman dapat menyalakan kamera karena kita akan melakukan sesi berfoto bersama ya, bersama narasumber dan juga moderator kita. Bagi teman-teman Elfarm yang lain mungkin bisa membantu untuk memfoto secara virtual ya peserta diskusi pada pagi hari ini. Oke, baik Kak Lila, Tunggu mohon sebentar. bantuannya ya. Ini ada 6 slide, nanti tolong diberikan aba-abanya. Oke, saya yang beri aba-aba, kemudian Kak Vidya ataupun Kak Liliani yang membantu untuk meng-capture ya. Oke, ini saya rasa untuk yang slide pertama ini sudah siap. Jadi akan saya langsung hitung mundur saja. 3, 2, 1. Baik, sudah. Kemudian kita geser ke slide selanjutnya. Oke, sebentar. Masih ada yang belum menyalakan kameranya. Ya, baik. Ini akan saya hitung mundur kembali. Sudah siap semuanya? 3, 2, 1. Oke, lanjut ke slide berikutnya.
Oke, teman-teman mohon untuk bisa menyalakan kameranya ya. Ya, sudah mulai menyala. Oke, saya hitung mundur 3, 2, 1. Baik, selanjutnya slide yang keempat. Oke, ini sudah banyak yang menyala juga. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Dan yang terakhir untuk slide kelima. Ya, ini silahkan bisa menyalakan kameranya. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, baik. Sudah selesai sesi foto kita pada kesempatan di pagi hari ini. Dan juga saya mewakili seluruh panitia dari LFM Discussion Session edisi keempat yang mengusung tema depresi yang dipandang dari sudut pandang farmasi klinis, undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan, baik dari kekurangan kata, salah kata, maupun karena ada kendala teknis. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan meluangkan waktunya di weekend ini ya untuk mengikuti atau untuk mengupgrade ilmu dari narasumber yang sangat menyenangkan ya dan antusiasme yang sangat besar. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di LPAM Discussion Session selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lila. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Kak. Kak. Izin ini ya. Itu sekali lah. Hmm.